Iya, banyak. Iya, agak lumayan kan? Lumayan, Iya. tidak. Aku dulu di bawah dong. Iya. Nih, itu bawah ini. Bapak Isu Panena. Dan tidak lupa yang saya hormati seluruh keluarga besar SPRI Kabupaten Batang. Segala puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dikasih nikmat rezeki, sehat, sehingga kita masih dipertemukan dalam acara kunjungan silaturahmi kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara kita mulai, maka perkenankan saya sebagai pembicara untuk membacakan susunan pertemuan kali ini. Satu, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan dari Ketua DPC SPRI Batang. Untuk Bapak Suhardianto, waktu dan tempat yang bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan yang DPC SPRI ini lahirnya sebenarnya berbarengan dengan lahir Undang-Undang Pers 49. Jadi memang kendala-kendala ini jajarannya semua sudah sama sejajar dengan Dewan Pers. Saat ini kan ada kisru antara Dewan Pers dengan SPRI pusat. Oh, gitu ya. Yang kedua, boleh dibilang SPRI ini pada prinsipnya sudah terbentuk berjajaran berdasarkan aktivitas pendirian. Artinya itu kami ini struktur nasional sampai ke daerah, provinsi sampai ke kabupaten. Ketua pusatnya salah satunya di situ di Sosial, Ancol lagi. Kemudian itu provinsi Sulawesi Daya, ada daerah yang provinsi Bogor. Kemudian Batanghari juga ada saya. Sesuai dengan visi dan misi dari SPRI karena kami rangka membantu salah satunya peningkatan ekonomi masyarakat. Workshop nanti akan kita laksanakan seluruh kepala desa dan BPD terkait pengenalan pers, karena selama ini mungkin dinilai orang begitu tadi menakutkan dan alergi terhadap pers. Selanjutnya juga termasuk nanti kita akan mengangkat potensi yang ada di desa tersebut, baik dari budayanya, dari wisatanya, dan apa kira-kira yang membuat nanti Batanghari ini bisa dikenal kayak ramai. Salah satu SPRI ini adalah corongnya pemberitaan. Corong tadi pemberitaan, dan yang tergabung di SPRI ini merupakan organisasi kewartawanan yang masing-masing baik media cetak atau media online atau semuanya kita satukan di bawah wadah SPRI itu dan berbagai latar belakang. Jujur saya sebagai orang dan Pak Sugeng kita akan file-kan. Nanti daftar riwayat itu berdasarkan masing-masing, mulai dari pendidikan, medianya apa, mana ada mungkin contoh-contoh tulisan yang selama ini cukup menarik yang rating tertinggi itu kita file-kan di sesuaikan dengan SPRI. Nah, bahwa satu ke depan kami harus menyandingkan dengan seluruh program pemerintah yang ada. Kenapa? Mindset kami setidak-tidaknya bertujuan untuk akan mengubah mindset wartawan, terutama untuk anggota SPRI ke depan. Ya mungkin tidak semuanya, mungkin ada sebagian atau 5-6 orang yang bisa kita didik, yang bisa kita nanti didik menjadi wartawan yang memang betul-betul profesional ke depannya. Salah satu beliau ini memberikan ilmu dasar kewartawanan kami ketahui
pas untuk itu karena beliau mantan dari editor Tribun beberapa tahun dan terjun ke media kok, sudah berbagai media yang beliau kuasai. Nah inilah yang kita harapkan, ilmu yang kita ambil dari dengan webinar. Kedepannya kok kami nanti coba menyampaikan apa sih kegiatan DPR ini, kita coba sambungkan dengan kami SPR ini, nanti kita akan mendampingi. Terutama salah satu harapan kami kita mendampingi dalam anggota DPR ini dengan reses turun. Itu salah satunya. Kan apa sih di desa ini kelemahan kami bisa ekspos. Oh kata ibu ketua DPR, ketua DPP bisa kirim nggak anggota kita? Dan kita reses ke dapil saya nih. Itu nanti ada banyak kelemahan di desa saya yang harus turun naik. Nah di situ sudah kondisi kami nanti untuk memberikan ekspos kepada masyarakat luas. Maksudnya, oh iya ini reses yang memang dapil binaan ibu ini memang terkoleksi seluruhnya dan tidak menutup kemungkinan untuk anggota-anggota yang lain. Kami mengharapkan itu ke depan. Mudah-mudahan kita sejalan dan kita juga dalam pemberitaan otomatis ya kalau kami dari desa harapan kami ya kita memang betul-betul profesional membuat berita, jangan jadi hanya berita hoax. Nah, itu tadi yang bilang berita yang memang punya fakta akurat yang memang bisa dipertanggungjawabkan, itu harapan kami. Di satu sisi kami jadi DPRI, saya sebagai ketua kalau sudah menyatakan tidak larang kalau untuk mengkritik. Silakan kita mengkritik, tapi mengkritiknya yang macam mana? Nah, itu kan tujuannya baik untuk membangun. Di satu sisi kita berimbang dengan keberhasilan, itu yang kita harapkan. Keberhasilannya begini, masalah pembangunan perlu kami sampaikan begini. Kalau mungkin tidak semuanya kami ketemu dengan anggota DPR kan, tapi wadah kami untuk menyampaikan melalui berita itu kan masing-masing kawan kan punya ya, lebih dan kurang itu saya mohon maaf. Saya ini dengan wawancara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah banget terus ya susah jelas. Saya di SPN ini punya cita-cita kalaulah tidak bisa mengubah memajukan wartawan sebatang hari, kalau tidak bisa mengajak kawan-kawan di SPN ini untuk sama-sama menaikkan marwah wartawan, karena wartawan itu adalah profesi yang mulia. Jangan dilacurkan. Cukup sudah pelacur-pelacur yang ada di luar sana. Jangan masukkan pelacur ke profesi yang paling benar. Carilah uang secara benar, karena masih sangat banyak uang untuk mencari rezeki yang halal. Apalagi ketika wartawan ini bekerja secara benar, memberitakan, menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, menyampaikan keberhasilan berbagai pihak masyarakat, pasti bisa dibuatnya. Nah, apalagi dalam konteks di DPRD yang notabene adalah para wakil rakyat, pasti di setiap hati anggota dewan ini ada keinginan untuk memajukan daerahnya masing-masing, dapilnya masing-masing. Sampai saat ini masih sangat banyak ruang yang tidak terpublikasi. Masih sangat banyak informasi yang ingin disampaikan para wakil rakyat ini tidak sampai ke konstituen. Ini ruang-ruang ini yang kami ambil. Ya, slogan bersinergi itu jangan hanya ucapan lip service, tapi sama-sama kita wujudkan. Wartawan dengan memberitakan, dewan dengan fungsi pengawasannya, sedikit dengan menjalankan program. Kami juga di sisi lain juga punya kekuatan untuk mengawasi dan mengkritisi. Kemudian sedikit yang saya sampaikan, kesalahan dari diri saya pribadi, pada Allah
bebas gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati ketua seluruh Pak Sekjen dan seluruh anggota SPRI Kabupaten Batanghari yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan yang sempit ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga salawat dari salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atasnya waktu saya beri arahan hujan. Apa hujan dulu? Oh iya ya. Alhamdulillah mungkin ini berkah untuk SPRI. Amin. Jadi pada prinsipnya saya sebenarnya kalau dengan wartawan ini Bang Isu memang karena saya pun berangkat dari sini. Nah, mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Saya ini dulu mantan pers. Hampir 4 tahun di TVRI. Kemudian setahun di Jambi TV waktu itu. Nah, jadi yang namanya berita ini dulu makanan sehari-hari. Tapi bukan. Nah, sorenya saya bawa berita dulu di TVRI. Jam 5 sore sampai jam 6 sore. Waktu bulan puasa jam 5 sampai 6. Kalau waktu nggak puasa itu jam 7 sampai jam 8 di TVRI waktu itu. Jadi saya sebenarnya dengan wartawan ini dibilang tahunya hebatnya tidak gitu. Yang senior dari saya itu sangat banyak sekali, terutama bapak-bapak sekalian lah. Abang-abang, orang tua sini semua memang jauh lebih senior daripada saya pada saat ini. Juga memang ketika saya cerita dikit apa ya. Jadi ketika saya bergabung ke dunia politik di Batanghari, pandangan saya dengan pers itu sangat berbeda sewaktu saya dulu jadi pers di Jambi waktu itu. Kenapa demikian? Saya bilang, ternyata pers ini sangat dekat dengan politik gitu. Nah, ketika dekat tadi, jadi dia bisa terpengaruh nih. Nah, terpengaruh dalam arti seperti yang benar kata Bang Eso sampaikan tadi. Memang iya. Karena terkadang kita ini akhirnya terjun juga ke dunia politik. Tidak masalah, itu hak semua orang gitu. Politik itu kan hak ya. Iya. Hak seluruh masyarakat, seluruh kita yang ada di sini. Tapi dengan profesi yang kita punya, cobalah untuk memberitakan hal itu sesuai dengan apa yang ada. Tidak masalah, dia jelek, dia bagus, tapi ketika itu jelek itu memang iya, beritakan. Betul tuh malah. Cuman ketika dia belum tentu nih jelek diberitakan, nah itu yang kita agak kecewa gitu. Karena memang betul tadi, saya paham dengan visi misi yang disampaikan Pak Ketua Dewan ini tadi, Dewan Pembina tadi. Yo, hari ini mungkin tidak semua, tapi hari ini ada beberapa oknum yang membuat pers ini seakan-akan yo bisa kita kutip lah. Nah, kita dengan semangat daripada SPRI untuk yang saya sampaikan tadi, garis besar yang disampaikan dia tadi dikit. Cuma saya langsung, oh berarti yang ini tidak seperti itu. Nah, harapannya. Harapannya. Ya karena kita balik lagi nih, karena kita ini semua saling membutuhkan. Pemerintah butuh wartawan butuh pemerintah. Nah, jadi kami wartawan melawan-lawannya dengan pemerintah tidak bisa elok juga gitu kan. Nah, cuman kalau kita pemerintah nak melawan-lawan juga dengan wartawan tidak bisa juga gitu kan. Ya, artinya di situ ada simbiosis mutualisme. Kita harapkan memang SPRI sendiri bisa menjalankan tugas fungsi daripada wartawan itu seprofesional mungkin sehingga bisa meningkatkan integritas wartawan khususnya di Kabupaten Batanghari. Saya cukup salut juga dengan Bang Yanto karena sebelum beliau ini berangkat kayaknya cepat sekali ya prosesnya ya, dari berangkat mungkin waktu berangkat itu belum terbentuk ya. Nah, berangkat
Ada ke sedikit. Siko, nah enak. Yang ke Siko, kemudian dia berangkat, balik jadi ketua. Saya ngikuti berita itu, jadi ketua SPRI, tiba-tiba hari ini sudah terbentuk. Sudah tuh mengajukan proposal baju pula, enak. Dah ke yang di sana. Oh iya. Silaturahmi. Ya. Jadi inilah. Jadi luar biasa juga sebenarnya, memang prosesnya cepat, hebat. Saya salut lah. Kemudian saya tanya, SPRI ini isinya siapa? Saya bilang gitu kan. Ya, ternyata memang dari seluruh unsur media. Oh bagus, berarti ada media cetak di situ, ada media online. Yang online siapa? Banyak, hampir semuanya lah online. Kemudian kalau yang cetak, benar ya? Nah, iya, karena memang ya hari ini ya semua itu harus balance lah. Harapannya memang media online sekarang saya itu bukan apa lah, gampang gitu kan. Membuat berita tuh sangat gampang, cepat. Saking cepatnya kadang nggak tahu lagi mana data, mana fakta, langsung ya, sharing, langsung share gitu. Nah itu kan yang kita hindari, karena ya itu tadi lah, kita jangan menyerang figur tanpa ada fakta dan data. Karena ketika kita menyerang, mungkin ini asumsinya nih, ya kita langsung fair-fairan bela, asumsinya kan langsung, oh ini biar ini nih, biar do ini, gitu kan. Cuman kan kita ini saling membutuhkan, hidup kita tidak sebatas di sini, ke depan mungkin ada yang butuh sama kita. Nah, misalnya kita, mohon maaf, misalnya kita mengkritisi bupati yang mungkin ya, belum tentu sesuai data dan fakta gitu. Nah, mengkritisi belum tentu nih, tapi nah kadang akhirnya nanti kita butuh dengan bupati. Nah, kita nak ngapo? Nah, minta pula dengan bupati kan tidak mungkin kan gitu. Nah, artinya memang hari ini mohon kerjasama daripada wartawan ini, pers ini menjadi partner. Kemudian berhubungan dengan DPRD tadi, dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan DPRD sepekat. Apalagi masalah reses, boleh, tapi ini terlambat. Reses sudah berjalan kemarin. Nah, kemarin kita reses, yang akan datang insya Allah nanti misalnya siapa yang dapat dihubungi, Humas misalnya, Humas siapkan di Jelute, Humas siapkan di Bungku misalnya. Mungkin kan ada orang-orang yang terdekat dari situ yang bisa membantu proses publikasi massa, publikasi berita. Nah itu siap. Nanti masa administrasi selesaikan dengan sekwan. Nah, itu ada anggarannya. Jadi tidak ada masalah kalau masalah itu. Cuma memang mungkin kalau dari segi kerjasama mungkin tidak ada, karena dari sekretariat dewan ini kebijakannya memang setiap berita. Tapi kalau ada beritanya tentu dibayar. Nah itu intinya. Nah itu masalah kerjasama. Kemudian banyak hal yang alhamdulillah memang mudah-mudahan menjadi energi baru juga dari SPRI ini. Bicara masalah sinergitas hari ini kan logo dari Kabupaten Batanghari. Sebenarnya juga kita hari ini juga cukup mempertanyakan ya sejauh apa sinergitas yang kita bangun, dan belum bisa kita buktikan selama hasil yang kita peroleh hari ini belum nampak. Tapi memang tidak masalah karena semua hasil itu kan butuh proses. Nah hari ini kita baru saja kan Batanghari ini kan baru pemimpin baru nih. Nah kemudian anggarannya yang dia rancang itu kan akan baru terrealisasi di tahun ini. Nah kami harapkan kawan-kawan dari pers juga dapat mengawal dan mengkritisi apapun kinerja dari pemerintah daerah, sama halnya dengan kami di DPRD. Karena itulah yang akan kami lakukan di 2022 ini. Karena kalau kita kritisi 2021 kemarin, apa yang mau kita kritisi kan gitu. Dan kita juga ingat mungkin sama-sama statement Pak Bupati waktu itu terkait dengan kalau sekarang jangan dikritisi dulu. Ibarat bermain bola,
baru masuk. Baru start. Nah, gitu. Nah, jadi dalam setahun inilah tugas kita untuk mengkritisi, memberi masukan. Kira-kira apa kegiatan yang betul-betul nampak nanti. Apalagi kita ini akan melaksanakan pinjaman daerah. Kalau disetujui, kalau disetujui, banyak sekali uang beredar dan kegiatan yang berjalan di Kabupaten Batanghari. Ketika banyak ini, harus banyak juga pengawasnya. Iya, harus. Lah iya, pengawasan itu kan memang baik dari penegak hukum, baik dari kawan-kawan, baik dari organisasi masyarakat, baik dari anggota DPRD itu sangat perlu. Karena kita tidak mau sekali salah satu kita tidak mau lah. Hari ini kan lagi maraknya nih penangkapan, KPK dan lain-lain gitu loh. Jadi daripada kita menjadi bagian dari situ kan kita tidak mau ya gitu loh. Terkenal Batanghari karena itu kita tidak mau gitu loh. Sedangkan ya kita riskan hari ini karena mungkin kalau pinjaman daerah uang beredar banyak, kita tidak tahu lah. Mungkin kesempatan lebih banyak. Nah, mudah-mudahan kita selamat gitu loh dari hal-hal yang mungkin bertentangan, dan inilah peran dari kawan-kawan juga untuk mendampingi baik dari segi pengawasan, pemberitaan dan lain sebagainya. Saya senang didatangi hari ini karena saya merasa wartawan itu adalah keluarga saya. Karena ya betul, karena lama juga saya dulu berkutat dengan berita-berita itu. Iya. Jadi bukan nulis berita saya dulu, redaktur berita. Jadi berita kawan-kawan tulis, awak ngeditnya. Kemudian saya pernah jadi dubber. Aku tuh dubbing. Nah, dubbing berita, ngisi suara. Nah, kemudian jadi pembawa acara berita pernah juga. Ya seru lah, hampir cukup lama juga Bang Yesu. Iya. Saya di TV. Saya di TVRI. Ya. TVRI yang lama. Kalau Jambi TV dulu waktu Dengan Eva itu ya. iya, Eva. Ya seru lah. Jadi saya support apapun kebutuhan, insya Allah kalau dapat dipenuhi, insya Allah dipenuhi. Kalau tidak, ya kasih dia bantu. Kalau tidak tuh boleh buat. Mungkin ada masukan, saran, pendapat yang bisa kebetulan lagi di DPR kan? Iya. DPR ini kan menampung aspirasi siapapun, termasuklah wartawan. Misalkan Mungkin bagi Kesini kan silaturahmi. iya. bukan demo kan? Kalau belum bisa ngopi-ngopi lah dulu. Iya, benar. salah satu kajian saya pendapat identitasnya sedikit berkosong dengan Bung. Alhamdulillah beberapa program yang ini saya